Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari pada mata kuliah kendali adaptif pada pertemuan kedua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem inference 1. Jadi teman-teman bakalan bertemu dengan sistem fuzzy. Karena fuzzy itu adalah sistem adaptif gitu ya. Kendali adaptif itu salah satunya adalah fuzzy. Sistem inference 1, kalau di fuzzy itu ada beberapa macam, diantaranya kalau yang berhubungan sama inference biasanya itu adalah fuzzy logic control. Apa perbedaan sama antara fuzzy inference system dengan fuzzy logic control? Kalau misalnya fuzzy logic control itu adalah satu sensor, tapi nanti inputannya ada dua, yaitu error dan de-error. Sedangkan untuk fuzzy inference system atau FIS itu bisa dua atau lebih sensor dengan masukannya juga dua atau lebih sensor. Jadi masukannya itu langsung keluaran dari si sensor tersebut. Tidak usah dicari error atau de-errornya. Tapi kalau fuzzy logic control biasanya hanya satu sensor, tapi harus dicari dulu error dan de-errornya. Nanti setelah itu baru dibuat grafik fungsi keanggotaan fuzzy dan seterusnya. Nah, oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem inference 1, di mana sistem inference 1 itu sama dengan fuzzy Tsukamoto. Nah, untuk sistem inference 1 ini, kita akan coba untuk membuat manualnya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan Excel. Bagaimanakah Excel-nya? Ya, seperti ini guys. Untuk Excel, teman-teman kemarin sudah saya kasih tugas untuk membuat atau untuk mengukur data-data ADC dari dua sensor. Misal, teman-teman membuat dua sensornya adalah sensor suhu dan sensor cahaya, di mana sensor suhu itu adalah sensor 1 dan sensor cahaya itu adalah sensor 2. Lalu kalian menggunakan dua kondisi, di mana kondisi pertama itu adalah kondisi yang nyaman buat kalian gitu ya, dan yang kedua adalah kondisi yang tidak nyaman bagi kalian gitu. Misalnya suhunya dingin, kemudian cahayanya itu terang, maka itu membuat kalian menjadi nyaman. Tapi kalau suhunya panas dan cahayanya gelap, maka itu membuat kalian tidak nyaman dalam belajar. Misalnya seperti itu. Nah, kasus ini kemudian diambil datanya. Kalian juga sudah punya klasternya. Di sini klaster, misalnya nyaman dikasih klaster 1, tidak nyaman dikasih klaster 2. Maka yang berikutnya kita akan mengambil nilai rentang atau nilai minimal dan nilai maksimal dari setiap sensing. Sensor pertama, kita akan mencari nilai minimalnya adalah 1, nilai maksimalnya adalah 21. Untuk yang kedua, nilai minimalnya adalah 2, nilai maksimalnya adalah 24. Selesai. Nah, ini sebenarnya nilai rentang digunakan untuk apa sih? Jadi teman-teman, kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar tentang fuzzy, teman-teman pasti tahu ya parameter yang ada di grafik fungsi keanggotaan dari fuzzy. Nah, yang kedua kita akan membuat himpunan fuzzy input. Untuk himpunan fuzzy input atau derajat keanggotaan dari input gitu ya, teman-teman bisa mengambil dari nilai minimal dan maksimal dari rentang nilai yang sudah kalian ambil. Misalnya kita mau membuat yang suhu kan berarti S1 ya, S1 suhu, berarti nilainya adalah antara 1 dan 21. Di sini ada 1 dan 21. Next, berikutnya kalian harus mendefinisikan terlebih dahulu ini itu adalah grafik apa dan ini itu adalah grafik apa. Yang ini, yang warnanya merah ini adalah grafik mu suhu dingin, sedangkan ini ada garis, kemudian naik, kemudian garis lagi, ini adalah mu suhu panas. Oke, untuk mencerahkan lagi, teman-teman, kita harus tahu kalau ini saya kasih nama ini adalah rumus cucuk-cucukan gitu ya, rumus cucuk-cucukan. Jadi kalau teman-teman belajar yang paling gampang gitu ya, paling gampang diingat itu adalah
rumus cucuk-cucukan. Rumus cucuk-cucukan itu seperti apa? Jadi di sini itu seperti burung, di sini adalah bokongnya, di sini adalah cucuknya gitu ya. Nah, yang pertama kali dilihat itu adalah cucuknya. Untuk membuat persamaan dari fungsi keanggotaan, teman-teman itu harus ingat dulu dengan fungsi cucuk-cucukan. Nah, ketika cucuk itu, di cucuk itu ada 3 gitu ya. Nah, yang kita bilang yang ini dulu ya. Kita bilang yang 21 min X per 20 dari 1 sampai 21 gitu kan ya. Nah, misalnya di sini ada 21, 1 dan 21 gitu ya. Nah, pertama kita yang dilihat itu ada cucuknya terlebih dahulu. Cucuknya berapa guys? 21. Nah, cucuknya itu di depan garis sumbu Y atau di belakang garis sumbu Y. Kalau posisinya seperti ini berarti dia di belakang garis sumbu Y karena dia membelakangi. Ada bokongnya di sini. Yang di depan sumbu Y itu adalah yang bokongnya, bukan yang cucuknya. Berarti kalau dia di belakang, nilainya cucuk ini 21 ini pasti di depan. Nah, pasti 21 min X per 21 dikurangi 1, berarti 20. Ingatnya seperti itu, dari 1 sampai 21. 1 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 21. Sampai di sini paham kan ya? Nah, baru kita mencari yang ini dan mencari yang ini. Kita tadi yang rumus cucuk-cucukan ini, itu kita baru mencari yang turunan ini. Di grafik itu adalah yang menurun. Kita masih belum mencari yang ini, yaitu ketika mu suhu dinginnya itu sama dengan 1, dan mu dinginnya itu sama dengan 0. Nah, dia akan 0 ketika X lebih besar daripada 21. Dan dia akan 1 ketika X lebih kecil daripada 1. Kurang lebihnya seperti itu guys. Gampang kan ya? Nah, begitu juga dengan yang suhu panas. Ketika suhu panas berarti kapan dia mu suhu panasnya itu adalah 1, ketika mu suhu panasnya adalah 0, yaitu ketika dia kurang dari 1. 0 ketika dia kurang dari 1, ketika X-nya kurang dari 1, dan kapan dia akan 1, yaitu ketika X-nya lebih besar dari 21. Dia akan 1 ketika X-nya itu lebih besar daripada 21. Lihatnya yang ini ya, yang hitam. Nah, kita tinggal mencari yang cucuk yang sebelah sana, yang naik, cucuk yang naik. Berarti kita analogikan seperti ini ya. Nah, di sini ada 1 dan di sini ada 21, sama ya. Lalu setelah itu kita mencari mu suhu panas. Mu suhu panas yang bagian cucuk itu adalah cucuknya itu di depan atau di belakang? Cucuknya adalah di depan dari garis. Berarti kalau dia di depan kebalikannya, berarti pasti dia di belakang. Depannya pasti X min 1, cucuknya 1 ya guys. Berarti X min 1 per 21 min 1, yaitu 20. Cuman seperti itu aja. Jadi kalau mahasiswaku itu lebih suka dengan yang cucuk-cucukan daripada itu ada rumusnya sendiri ya. Jadi mana segitiga kecil sama segitiga besar gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung atau kelupaan, udah pakai cucuk-cucukan. Ketika dia di belakang, maka cucuknya itu pasti di depan. Dan berkebalikan, ketika dia di depan pasti cucuknya di belakang. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Yang depan apa? Yang di depannya berarti X min gitu. Seperti itu ya guys. Nah, itu juga dilakukan untuk yang mu cahaya. Kalau mu cahaya itu kita ngambil yang S2, di mana ringnya itu adalah 2 sampai 24. Berarti ringnya adalah 2 sampai 24. Di mana kita kasih nama yang sebelah sini adalah mu cahaya gelap dan di sebelah sini adalah mu cahaya terang. Lalu setelah itu kita mencari persamaannya sama persis dengan yang di depan, sama persis dengan yang himpunan fasi yang mu suhu, sama ya dengan yang mu cahaya. Ya, tinggal ini disamakan. Ini cucuk-cucukannya yang sebelah sini dengan ini cucuk-cucukannya yang sebelah sini. Ya, seperti itu ya guys, mudah ya.
Lalu setelah kita mendapatkan fungsi himpunan fazi dari input, lalu kita masuk ke himpunan fazi dari output. Lalu bagaimana dengan outputnya sementara kita belum mempunyai outputnya? Kalau teman-teman sudah mempunyai outputnya, teman-teman bisa langsung menghitung atau mengambil nilai tegangannya misalnya dari output. Tapi kalau misalnya belum punya, maka teman-teman bisa atau bisa jadi teman-teman dapat dari apa ya, istilahnya kayak umpan balik gitu. Tapi kalau misalnya nggak punya, kalian bisa menggunakan fungsi AND atau fungsi OR. Fungsi AND itu perkalian, kalau fungsi OR itu pertambahan. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, teman-teman bisa pakai S1, S2, ini karena saya pakai fungsi AND berarti saya kalikan, yaitu S1 dikalikan S2. Lalu sama, setelah itu kita mencari ranknya, yaitu kita mencari nilai minimal dan nilai maksimal dari output. Nilai minimalnya adalah 16, nilai maksimalnya adalah 85. Selesai. Lalu setelah itu kita masukkan sebagai parameter untuk ranknya ke dalam fungsi keanggotaan mu output. Lalu setelah itu kita beri nama. Grafik yang sebelah ini, yang turunan, kita kasih nama mu output nyaman, dan grafik yang naik kita kasih dengan nama mu output tidak nyaman. Lalu setelah itu kita membuat persamaan. Cara membuat persamaannya sama persis dengan yang ada sebelumnya. Kapan 0? Kapan 0? Yaitu mu out nyaman. Mu out nyaman kan yang ini ya. Berarti grafiknya yang ini. Dia akan 0 ketika X-nya lebih besar dari 85, X-nya lebih besar dari 85, dan dia akan 1 ketika X-nya itu lebih kecil daripada 16, seperti itu ya. Nah, untuk cucuknya, karena dia di sini adalah membelakangi, berarti pasti 85-nya di depan, berarti 85 min X per 85 dikurangi 16, jadinya adalah 69. Seperti itu ya guys, dari 16 sampai 85. Nah, kalau sudah mendapatkan fungsi keanggotaan atau himpunan fazi dari si output, next kemudian kita akan melakukan fungsi implikasi dan fazifikasi. Nah, di sini untuk mencari fungsi implikasi dan fazifikasi kita membutuhkan inputan gitu ya. Inputannya berapa sih yang mau diukur gitu. Misalnya kita kasih aja 20 dan 4. Kira-kira kalau 20 dengan 4, kira-kira masuknya yang klaster yang mana? Ini 20, ini 4. Ya, kira-kira masuknya ke nyaman atau ke tidak nyaman? Ini 20 dan ini 4. Ya, masuknya S1-nya adalah 20, S2-nya adalah 4, masuknya adalah tidak nyaman. Oke, kita keep, kira-kira dia tidak nyaman, begitu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam fungsi implikasi. Caranya adalah teman-teman membuat rule terlebih dahulu. Misalnya rule itu bagaimana cara menyusun rule? Untuk rule sebenarnya tergantung dari berapa input. Kalau misalnya inputnya 2, S1 dan S2, maka jumlah rule adalah 2 pangkat 2 atau 4. Ada kemungkinan atau apa ya, ada kemungkinannya itu ada 4. Jadi rule-nya kita bisa membuat 4 variasi ya, kombinasi atau 4 variasi atau kombinasi. Nah, teman-teman untuk kombinasinya bisa misalnya ini 0 0 1 1, di sini 0 1 0 1, gampang ya. Misalnya suhu tinggi, suhu dingin, suhu panas, suhu panas. Nah, di S2-nya cahaya gelap, terang, seperti itu. Seperti kita membuat atau menyusun tabel kebenaran dalam sistem digital gitu ya. Nah, next kemudian untuk rule itu outputnya itu harus ditulis juga. Misalnya untuk rule ini rule 1 gitu ya. Ini adalah rule 2. Ini adalah rule 3, ini adalah rule 4 misalnya. Nah, teman-teman itu harus mengambil
20 sama 4 itu posisinya di mana? Nah, pertama kita lihat dulu yang rule pertama. Rule pertama adalah suhu dingin. Suhu dingin. Berarti kita lihatnya yang sebelah sini ya, guys. Suhu dingin. Lihatnya kita yang sebelah sini. Suhu dingin dia 20 min X per 20. Ini hasilnya berapa gitu ya. Kalau suhu dingin, di sini suhu dinginnya adalah 20. Berarti kalau 20 dia berada di sebelah sini. Suhu dingin tapi 20 berarti di sebelah sini ya. Nah, kalau 20 di sebelah situ, otomatis di sini berapa kan gitu. Untuk mencari ini sebenarnya kita sudah dibantu dengan persamaan dari yang fungsi turunan tadi, fungsi yang turun tadi atau cucuk-cucukan tadi. Kita lihat di suhu dingin, kemudian persamaan yang dari miring tadi diambil. Nah, hasilnya adalah 21 min X per 20. Kalau misalnya nilainya adalah 0, berarti dia suhu dinginnya adalah 1. Kalau misalnya nilai S1-nya itu adalah 25. Kalau 25 berarti berapa, guys? Ya, hasilnya adalah 21 min X per 20 atau langsung 0. Iya, 0. Jadi kalau misalnya di sini ini pasti dia himpunan 0. Kalau di sini pasti dia himpunan 1. Kalau lebih kecil pasti himpunan 1. Kalau lebih besar dari 21 berarti dia himpunan 0. Nggak usah dihitung. Nggak usah pakai yang 21 min X per 20, udah langsung dia pasti 0. Tapi kalau yang di sebelah sini nih, nah ini antara 1 sampai 20. 20 itu kan termasuk antara 1 dan 21 gitu ya. Nah, jadi kita pakainya yang 21 min X per 20 dan hasilnya adalah 0,05. Ketika X-nya dimasukkan, X-nya adalah 20, maka hasilnya adalah 0,05. Begitu selanjutnya untuk yang suhu dingin. Misalnya kita pakai yang rule 2 yang suhu dingin. Kalau yang suhu dingin bagaimana? Nah, kalau rule kedua sama ya, suhunya dingin ya. Yang ketiga aja, suhu panas. Kalau yang suhu panas bagaimana? Suhu panas itu adalah di sebelah sini. Nah, kita ngelihatnya yang sebelah sini ya. Suhu panas sebelah sini. Berapa? 20. Oke, 20 itu berarti di atas dia untuk suhu panas. Kita lihat, suhu panas itu adalah X min 1 per 20. Di mana X-nya adalah 20. Berarti 20 dikurangi 1 dibagi 20. Hasilnya adalah 0,95. Seperti itu, guys. Gampang ya. Lalu berikutnya juga sama, yaitu yang di S2, yang di sensor 2, yaitu di Mio cahaya. Dia keluaran dari sensornya itu 4. Nah, kalau keluaran dari sensornya itu 4, maka kita hitung 24. Kalau 4 itu berada di sebelah mana? Nah, kita lihat terlebih dahulu. 4 itu sebenarnya dia masuk ke cahaya gelap, itu yang atas, dan cahaya terang itu yang bawah. Nah, kita masuk ke cahaya gelap terlebih dahulu. Berarti kita ngambil yang cahaya gelapnya, yang bagian atas ini ya, guys. Ini harusnya agak naik. Ya. Cahaya gelap. Untuk cahaya yang gelap, kita perbaiki dulu, guys. Nah, untuk cahaya yang gelap berarti kita ngelihatnya yang 24 min X per 22. Berarti kalau 24 min 4 dibagi dengan 22, hasilnya adalah 0,9 bla 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 bla. Nah, kalau misalnya yang terang, berarti yang terang ini ya, yang terang dia lebih kecil, berarti nanti ini pasti lebih kecil daripada yang gelap. Nah, untuk cahaya terangnya adalah kita lihat yang ini, yang X min 2 per 22. Berarti kita ambilnya X-nya itu adalah 4 dikurangi 2, berarti 2 per 22, hasilnya adalah 0,09. Seperti itu, guys. Gampang kan ya? Oke, teman-teman bisa melengkapi keseluruhan ini sama persis dengan yang dikerjakan sebelumnya. Lalu setelah itu kita masuk ke alfa. Untuk alfa predikat kita ada 2, yaitu ada alfa predikat min, ada alfa predikat max.
Untuk yang alfa yang kali ini kita akan membuat alfa predikat min. Apakah itu alfa predikat? Alfa predikat adalah untuk menyarikan atau untuk mengambil rule terbaik. Rule yang terbaik. Jadi misalnya ini satu, rule terbaiknya itu minimal dari 0,05 dan 0,9, berarti yang paling rendah itu 0,05. Seperti kita mencari jarak. Ya kalau misalnya itu jarak atau error, kita pasti nyarinya yang minimal gitu ya. Tapi kalau itu adalah performance, maka kita nyarinya yang maksimal. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kita di sini kita sama-sama tidak tahu apakah ini pakai yang minimal atau yang maksimal. Nah, jadi kita coba aja yang pakai yang minimal gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Antara 0,05 dan 0,9 hasilnya adalah minimal dari 0,05 dan 0,9 itu adalah 0,05. Ini juga sama, 0,05 dan 0,9, 0,05 dan seterusnya. Lalu setelah kita mencari alfa predikat, terakhir kita harus mencari Z. Di sini ada beberapa Z, yaitu ada Z1 untuk rule 1, Z2 untuk rule 2, Z3 untuk rule 3, dan Z4 untuk rule 4. Nah, untuk mencari Z sebenarnya sama prosesnya, tapi dibalik. Kalau di sini kan yang diketahui X-nya gitu ya. Ini seharusnya Z ya, kalau di kalau di output X-nya itu Z karena dia keluaran, kalau input kan X ya. Nah, kita sudah tahu bahwa hasilnya itu adalah 0,05. 0,05 untuk nyaman, berarti nyaman ini ya, 85 min 81,55 dibagi dengan 69. Hasilnya nanti adalah seperti ini ya. Nah, kebalikan ya tadi ya, berarti 0,05 itu sama dengan 85 dikurangi Z per 69, sehingga Z-nya itu adalah 81,55. Begitu juga yang berikutnya, nyaman, berarti kalian lihat yang nyaman dulu, yang nyaman. Nah, di sebelah sini ya, 0,05 sama dengan 85 dikurangi dengan Z per 69, itu sama ya, hasilnya Z2-nya sama. Kemudian yang ketiga, itu tidak nyaman, berarti teman-teman nyarinya yang tidak nyaman, berarti nyarinya yang ini. Berarti hasilnya adalah 0,9 sama dengan Z min 16 per 69. Hasilnya adalah 78,72. Lalu next berikutnya untuk yang nyaman lagi, teman-teman lihat yang nyaman 85 dikurangi 0,09 dibagi dengan 0,09 itu sama dengan Z sama dengan 85 min Z per 69. Nah, hasilnya adalah 78,7272. Nah, seperti itu guys. Gampang ya. Agak-agak mumet dikit. Ya, tapi kalau teman-teman pelajari, saya yakin lah pasti bisa gitu ya. Apalagi ini bukan pelajaran yang yang susah banget gitu. Kenapa sih saya begini kan? Ya karena ini paling mudah gitu ya, paling mudah untuk, kalau menurut saya sih metode pembelajarannya seperti ini tuh lebih mudah dibandingkan dengan kalian bikinnya satu-satu di kertas yang berbeda. Saya lebih suka bikin yang satu tabel yang seperti ini gitu ya, dengan di sampingnya itu sudah ada fungsi rumus rumus derajat keanggotaan keseluruhan, sehingga kita bisa ngerti, oh ini tak ambil di sebelah sini, ini tak ambil di sebelah situ gitu. Daripada kalian bikin rule-nya sendiri, ininya ribet gitu ya. Kalau menurut saya lebih enak yang seperti ini. Lalu next kita masuk ke fasifikasi. Di fasifikasi teman-teman harus mengembalikan yang awalnya tadi nyaman, tidak nyaman dan lain sebagainya itu kembali menjadi sebuah angka. Bagaimana menjadi sebuah angka? Berarti kita mencari Z total. Z total itu adalah alfa predikat 1, ini alfa predikat, ini alfa predikat, alfa predikat gitu ya. Ini alfa predikat. Alfa predikat 1 dikalikan dengan Z1 ditambah dengan alfa predikat 2 kali Z2, alfa predikat 3 kali Z3, alfa predikat 4 kali Z4. Nah, ini kasih nama aja ya. Alfa predikat 1, alfa predikat 2, alfa predikat 3, alfa predikat 4
Lalu setelah itu bagi dengan alfa 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah alfa predikat 3 ditambah alfa predikat 4. Nah, hasilnya adalah 78,98 bla 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 bla. Seperti itu. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan 78,98, kira-kira nih berada di sebelah mana ya, Jeng? Kira-kira berada di sebelah sini. Nah, kalau sebelah sini berarti dia masuk ke nyaman, lebih condong ke nyaman atau lebih condong ke yang tidak nyaman. Nah, kalau di sebelah sini berarti dia lebih besar di nyaman dan lebih kecil di nyaman, lebih besar di tidak nyaman. Artinya 78,98 bisa kita artikan sebagai tidak nyaman. Berarti definisi prediksi kita betul. Karena di sini 20, di sini 4 itu adalah tidak nyaman. Prediksinya adalah tidak nyaman. Berarti tepat seperti itu ya guys. Tapi tidak nyamannya itu bisa didefinisikan. Berapakah ketidaknyamanannya? Yaitu 78,98. 78,98 itu berapa persen untuk tidak nyamannya, berapa persen untuk nyamannya, itu bisa dihitung ya guys. Oke, the last kita akan membahas untuk MATLAB-nya. Saya buatkan MATLAB khusus untuk teman-teman, di mana MATLAB ini sama persis dengan yang saya buat di Excel. Jadi teman-teman bisa melihat alurnya, sebenarnya bikin program itu seperti apa dan bagaimana caranya. Nah, teman-teman bisa mengambil atau mengulik gitu ya, dari yang pertama, dari yang Excel-nya gitu ya. Oke, kita mulai dari yang awal terlebih dahulu. Di sini ada input 1 dan input 2. Di sini ada nilai derajat keanggotaan untuk yang fungsi input pertama, di mana fungsi input pertama adalah untuk yang suhu gitu ya, Jeng. Untuk yang suhu kita lihat di situ kok dari 1 sampai 50. Di sini saya ini kan sebenarnya sampai tak terhingga ya, tapi kalau di MATLAB nggak bisa, Jeng. Di sini harus ada nilai, sehingga saya kasih nilai 50 aja. Nah, di sini 50. Kemudian setelah itu kalau di sini, kalau di Excel itu dia dikatakan nilainya dulu, kemudian baru apa ya, bidangnya atau bagian sumbu X-nya. Tapi kalau di sini enggak, dia sumbu X-nya terlebih dahulu baru nilainya. Ketika X lebih kecil dari 1 ini ya, itu adalah Y sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 1 ketika X lebih kecil dari 1. Itu ini, definisi ini, Jeng. Lalu setelah itu dia adalah untuk bidang 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 21, berarti X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 21, maka dia adalah 21 min X per 20, 21 min X per 20, dan 0 untuk yang lainnya, gitu kan ya. Nah, sama sebenarnya, ini adalah fungsi yang turun. Lalu fungsi naiknya adalah yang ini aja, yang suhu panas. Nah, setelah itu, ini juga setelah itu disuplot. Suplot itu untuk memilah-milah gambar. Kalau teman-teman membuat ada koordinat gambar gitu ya, gambarnya mau 311 berarti ada 3 baris gambar dengan 1 kolom gambar gitu. Teman-teman kayaknya udah pernah diajarin juga untuk yang di image processing gitu ya, nggak perlu saya terangkan lebih lanjut. Nah, kalau yang di sini ini sama ya, jadi ini adalah bidangnya, mau dibuat dari berapa sampai berapanya. Kalau saya dari 1 sampai 50 tadi kan ya. Nah, ini juga sama, X1 dan X itu sama-sama untuk yang gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, atau yang suhu dengan yang suhu, baik itu suhu dingin maupun suhu panas, itu dia pakainya sampai 50 batas maksimalnya. Lalu setelah itu dibuatlah mu dan suhu. Ini adalah title-nya adalah mu suhu, kemudian legend-nya kita kasih yang suhu dingin dan suhu panas. Gampang ya. Oke.
Begitu juga dengan yang lainnya, termasuk yang output, sama persis. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan yang output sekalian, lalu next kita ambil yang contoh ya. Misal S1 adalah 20 dan S1 dan S2-nya adalah 4. Tapi sebelumnya kita harus membuat keluaran dari 20 dan 4 tersebut gitu ya. Makanya di sini akan ditanyain kalian nilai keluaran dari sensor satunya berapa dan nilai keluaran dari sensor 2-nya berapa. Nah, untuk mendapatkan mu suhu dingin ini yang hasilnya 0,05 gitu ya. Berarti kan 21 min X itu adalah keluaran dari S1 dibagi dengan 20, begitu juga dengan suhu panas, yaitu X min 1 per 20, itu ini J. Mudeng ya. Nah, begitu juga dengan yang cahaya adalah 24 min S2 dibagi dengan 22, itu adalah ini. Kemudian S2 min 2 per 22 itu adalah ini. Selesai ya. Next, berikutnya kita masuk ke rule. Rule itu ketika suhu dingin, cahaya gelap, maka nyaman. Seperti itu ya. Jadi alfa 1 atau ini adalah rule 1, rule 2, rule 3, dan rule 4, maka suhu dingin, cahaya gelap, suhu dingin, cahaya terang, suhu panas, cahaya gelap, dan suhu panas, cahaya terang. Gampang ya. Lalu setelah didapatkan itu, kita harus mencari Z, output Z-nya. Output Z-nya tadi seperti yang sudah saya bilang, yaitu dibalik tadi yang fungsinya Z sama dengan bla bla bla, sama dengan 85 dikurangi dengan hasilnya alfa predikatnya dikali dengan 69. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah Z fungsinya sama kan ya, Jeng? Ini juga Z-nya juga fungsinya sama, ini fungsinya sama, nyaman, tidak nyaman, nyaman gitu ya. Lalu setelah didapatkan semuanya, kita mencari diversifikasi. Caranya bagaimana untuk mencari diversifikasi? Yaitu pakai Z out sama dengan alfa 1 ditambah Z1 ditambah alfa 2 kali Z2 ditambah alfa 3 bla 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 sampai dibagi dengan alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 sampai alfa predikat 4. Nah, seperti ini. Lalu coba kita run. Oke. Nah, di sini akan keluar. Di sini akan keluar untuk Tsukamoto. Di sini nilai keluaran dari sensor 1 itu ada berapa? Kalau yang tadi kita ngambil yang tadi ya, berarti sensor satunya adalah 1 dan sensor 2-nya adalah 4. 78,98 bla 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 bla. Apakah sama? Iya, ternyata sama. 78,98. Berarti fix. Antara Excel dengan MATLAB-nya sudah sama, berarti sudah tepat. Berarti seperti itu ya guys. Nah, tugas buat teman-teman semuanya, tugasnya adalah teman-teman harus membuat manual dari atau Excel dari keluaran sensor 1 dan sensor 2 yang sudah saya tugaskan di tugas pertama. Lalu setelah itu teman-teman harus membuat fungsi atau membuat MATLAB, program MATLAB gitu ya, yang nanti ketika di run keluarannya harus sama dengan yang di Excel. Gampangan ya guys. Mungkin seperti itu dulu, just for you semuanya deh ya. Oke, kita lanjut ke pertemuan ketiga. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih. See you di pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.